Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 7 April 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyshunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Arus balik Lebaran 2025 di Pelabuhan Merak terpantau dalam kondisi ramai lancar. Kapolsek kawasan Pelabuhan Merak melaporkan situasi arus balik Lebaran 2025 aman dan kondusif. Kapolda Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulawesi Tengah memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang pilkada di 2 kecamatan di Kabupaten Bangkai pada Sabtu pagi. Kapolres Kebumen bersama Wakil Bupati Kebumen melepas keberangkatan pemudik program balik gratis ke Jakarta di Terminal Tipe A Kebumen pada Minggu pagi. Pemirsa, Polres Brebes berhasil mengungkap kasus pembunuhan pada Sabtu malam yang menghebohkan publik dengan jenazah pria yang di pintu masuk kawasan Gedung Olahraga Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu sore. 2 orang pelaku berinisial SG dan AS berhasil diamankan. Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes berhasil mengungkap kasus pembunuhan di pintu masuk kawasan Gedung Olahraga Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu sore. 2 orang pelaku berinisial SG berusia 23 tahun dan AS berusia 20 tahun berhasil diamankan di Desa Keboledan pada Minggu dini hari. Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Resantro Handria Jati mengatakan tersangka SH mengaku motif pembunuhan disebabkan cemburu dan akibat pembuatannya tersangka terjerat hukuman pidana hingga 12 tahun. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di Gor Brebes, saat ini kami telah terhubung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Resandro Handria Jati. Selamat siang Pak Resandro, apa kabar Bapak? Selamat siang Bu, Alhamdulillah kabar kami baik, semoga Ibu di sana juga dalam keadaan baik. Siapa Pak? Pak Resandro, terkait kasus penemuan jenazah pria di Gor Brebes, Polres Brebes berhasil mengamankan 2 orang tersangka dalam kurun waktu tidak lebih dari 7 jam begitu. Bagaimana proses pengungkapan kasus ini Bapak? Siap. Terima kasih Bu. Untuk proses pengungkapannya sendiri, pada awalnya kami mendapatkan laporan ditemukannya mayat di depan Gor Brebes, kemudian dari tim Resmob dan tim IDEN melakukan olah TKP, di mana kemudian tim Resmob melakukan full bucket di area sekitar, di mana kemudian kita menemukan beberapa saksi yang kemudian mengarah ke saksi kunci, di mana pada awalnya ada yang melihat korban dikejar oleh 2 orang pelaku ke Gor, seperti itu. Kemudian kita telusuri, kita mendapatkan bahwa korban sebelumnya janjian dengan tunangannya di Taman Edukasi di dekat Gor Brebes. Dari situ kemudian kita kembangkan lagi, alhamdulillah kemudian tim Resmob berhasil menemukan keberadaan pelaku. Kemudian kami lakukan tindakan kepolisian dengan hati-hati dikarenakan pada tubuh korban ditemukan luka kedalaman 10 cm di bagian punggung sebelah kanan. Mengingat ada pelaku yang menggunakan sajam seperti itu, Bu. Baik Bapak, apakah ada kontribusi masyarakat dalam pengungkapan kasus ini Bapak? Untuk kontribusi masyarakat sangat
sangat berpengaruh Bu di sini. Kenapa? Karena masyarakat begitu menemukan mayat langsung melaporkan ke polisi. Kemudian petunjuk-petunjuk awal itu juga kami dapatkan semuanya dari saksi sendiri Bu, yang ada melihat korban dikejar, kemudian kita kembangkan lagi. Jadi dari saksi-saksi masyarakat ini kalau kooperatif dan cepat memberikan informasi, ini mempengaruhi kecepatan kami sehingga kami bisa dapat mengungkap ini dengan cepat Bu. Seperti itu. Baik Bapak, apakah motif dari kasus pembunuhan ini Pak? Untuk motifnya sendiri adalah dendam asmara Bu, di mana ada hubungan antara tunangan pelaku dengan korban seperti itu Bu. Baik Bapak, selain dari kasus isu asmara, apakah ada motif lain dari kasus ini Pak? Untuk sampai saat ini tidak ada motif lain Bu, karena memang dari tersangka ini ya merasa emosi lah ketika menemukan tunangannya selingkuh seperti itu Bu. Kemudian waktu ketemu di taman edukasi itu tunangan sama korbannya bertemu dan sangat istilahnya sangat berperasaan sekali seperti itu Bu. Makanya pelaku emosi sesaat, kemudian marah ke korban, mengejar korban sampai ke gor, kemudian terjadi hal tersebut. Baik Bapak, apakah kasus pembunuhan ini masuk ke dalam pembunuhan berencana Pak? Untuk laporan awal mayat kita mengetahuinya adalah pembunuhan karena masih awal ditemukannya dalam keadaan mati ya. Cuma untuk dari hasil pemeriksaan mengarah ke situ Bu. Mengarah ke pasal 340 pembunuhan berencana seperti itu. Baik Bapak, dari hasil penyidikan Pak, berapa lama tersangka merencanakan pembunuhan ini Pak? Dan seperti apa perencanaan pembunuhan ini Pak? Untuk merencanakannya sebenarnya dia merencanakan untuk si tunangan dipaksa untuk melakukan pertemuan dengan korban untuk rencananya sehari sebelumnya Bu, seperti itu. Kemudian ketika mereka bertemu, terus kemudian ketika korban dan tunangannya berinteraksi, marahlah di situ Bu. Makanya langsung dikejar. Kebetulan ternyata salah satu pelaku sudah mempersiapkan pisau, seperti itu Bu. Baik Bapak, apakah tersangka saat itu sedang berada di pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang Pak sebelum melakukan kasus pembunuhan ini Pak? Untuk para tersangka sendiri tidak dalam keadaan under influence, jadi tersangka sendiri sadar dan memang melakukan itu karena emosi sesaat, bukan karena memakai obat terlarang ataupun mabuk seperti itu. Baik Bapak, bagaimana dengan proses hukum pidana terhadap tersangka Pak? Untuk proses hukum terhadap tersangka sendiri, tersangka sudah kami tahan, kemudian saat ini kami sedang melengkapi berkas Bu untuk melakukan tahap 1 ke penuntut umum, seperti itu Bu. Baik Bapak, adakah imbauan untuk masyarakat sehingga bisa meminimalisir peristiwa pembunuhan seperti ini lagi Pak? Mungkin kalau bepergian atau bertemu dengan apapun, usahakan berdua dan mungkin lebih bagus untuk memikirkan segala kemungkinan termasuk apakah itu ada hubungan dengan orang lain, karena ini masalah dendam asmara ya Bu ya. Jadi sebaiknya ketika mengenal orang kita ketahuilah siapa dia, bagaimana asal usulnya dan seperti itu Bu. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Resantro Hardriajati atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan salam presisi Pak. Salam presisi.
Ya pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Terwujudnya Kampung Bebas Narkoba merupakan upaya Polres Pamekasan dalam pemberantasan peredaran narkoba. Hal ini dibuktikan dengan operasi personel gabungan Polres Pamekasan dan Polsek Propo yang melakukan penggerebekan dan penggeledahan rumah terduga pelaku penyalahgunaan narkoba di Desa Panangguran, Kecamatan Propo pada 26 Maret 2025 malam. Desa ini yang merupakan desa pertama yang dicanangkan sebagai kampung bebas narkoba. Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto memimpin penggeledahan didampingi Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan dan Kasat Sabara Polres Pamekasan AKP Bambang saat ikut menggeledah ke sejumlah ruangan di rumah MFD. Dari hasil penggeledahan ini, petugas berhasil mengamankan 3 tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu. 2 diantaranya ditangkap saat berada di ruangan khusus tempat mereka menggunakan sabu yang bersebelahan dengan surau. Di tempat ini polisi menemukan alat hisap sabu atau bong, pipet kecil berbentuk sedotan, dan sebuah plastik putih klip kecil yang berisi sisa sabu. Usai melakukan penangkapan kepada 2 tersangka tersebut, petugas kembali melakukan penyisiran ke seluruh ruangan hingga kamar mandi. Saat petugas melakukan penggeledahan di salah satu ruangan, petugas mendapati 1 orang tersangka lain berinisial MFD yang merupakan pemilik rumah. MFD diamankan saat bersembunyi di bawah dipan kasur. Saat melakukan penggeledahan, petugas juga mendapatkan 2 paket sabu berbungkus klip kecil yang diakui milik MFD. Selain itu, anggota Polres Pamekasan juga mengamankan sejumlah tas dari dalam rumah MFD. Di dalam tas yang juga diakui milik MFD, ditemukan 2 buah kotak yang isinya terdapat puluhan paket sabu siap jual dalam takaran berbeda. Tak hanya itu, dari hasil penggeledahan di dalam rumah MFD, polisi juga mengamankan sebuah berangkas, sejumlah senjata tajam, selongsong peluru, 1 kotak berisi peluru pistol airsoft gun, kotak perekam CCTV, puluhan sabu berbungkus klip kecil, 1 unit mobil, serta 5 unit sepeda motor. Kini, 3 tersangka pengedar narkoba diamankan Polres Pamekasan. Kapolres Pamekasan mengimbau warga, khususnya di Desa Panaguan, untuk menjauhi narkoba. Dari Humas Polres Pamekasan, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.